Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Rosmala Dewi, CGP angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Sumedang. Di sini saya dibersamai dengan Ibu pengajar praktik, Ibu Nia Kurnia SPD MPD, dan juga dengan rekan saya sebagai guru bahasa Sunda, itu Ibu Yayang Setia Asih SPD. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Bu Yayang, waktu minggu yang lalu ya, saya sudah melakukan observasi di kelas yang Bu Yayang kemarin itu. Nah sekarang saya akan melaksanakan coaching pasca observasi ya. Tujuannya adalah untuk sejauh mana Bu Yayang telah melakukan proses pembelajaran dengan yang sudah Bu Yayang terapkan, mulai dari strateginya, metodenya, dan sebagainya begitu ya Bu ya. Izin menyampaikan pertanyaan. Yang pertama itu saya akan menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan supervisi di kelas bersama Ibu. Sebelumnya waktu itu supervisi di kelas 11-3 ya Bu ya. Di kelas 11-3 alhamdulillah perasaannya senang karena setelah di supervisi jadi kita lebih tahu gitu Bu, bisa lebih mempersiapkan diri untuk kegiatan belajar di kelas. Jadi kegiatan pembelajarannya bisa lebih terarah. Gitu. Jadi sebelumnya kan sudah melakukan observasi ya. Jadi Bu Yayang telah menentukan, telah menyusun, merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan di dalam pembelajaran. Yang kedua, Bu Yayang selama melakukan pembelajaran di kelas itu apakah area yang Bu Yayang kembangkan itu sudah dilakukan di kelas, dan tahapan pembelajaran di kelasnya apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan waktu kita diskusi di pra-observasi. Ya. Jadi untuk area pembelajaran waktu itu tuh sudah dicapai ya Bu. Ada 3. Yang pertama ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk ranah pengetahuan waktu itu KD-nya, tujuan pembelajarannya itu menceritakan kembali si Charpon dan menjelaskan unsur-unsur intrinsik Charpon. Nah untuk ranah pengetahuannya alhamdulillah waktu kegiatan pembelajarannya peserta didik sudah bisa menceritakan si Charpon menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian bisa menjelaskan unsur-unsur intrinsik Charpon itu untuk ranah pengetahuan. Tadi yang untuk ranah keterampilan, mohon maaf Bu, tadi bisa menceritakan. Jadi peserta didik sudah bisa menceritakan kembali si Charpon dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Adapun untuk ranah sikapnya, ketika peserta didik menceritakan kembali si Charpon, mereka ke depan dengan menggunakan bahasa yang sopan, dengan menggunakan kalimat yang santun, juga dengan sikapnya itu ketika di depan kelas disiplin, melaksanakan diskusinya dengan disiplin, kemudian tanggung jawab. Itu mungkin untuk ranah yang sudah dikembangkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi ranah yang dikembangkan oleh Bu Yayang itu ada 3 itu ya, kekuatan, mulai dari ranah pengetahuannya, keterampilannya, juga sikapnya, dan itu semuanya sudah diterapkan ya, sudah dilaksanakan. Mulai dari siswa bisa membaca carita pondok, lalu sampai ke bisa menyebutkan atau menganalisis unsur-unsurnya, sampai ke sikapnya juga ada ya. Luar biasa itu Bu Yayang. Pertanyaan selanjutnya, ketika Bu Yayang melakukan pembelajaran di kelas itu, ada hambatan atau kendala tidak selama proses pembelajaran dengan tujuan pembelajarannya yang sudah Bu Yayang cantumkannya? Mungkin kalau kendala hanya masalah
karena mungkin tujuan pembelajarannya itu menceritakan kembali. Sebelumnya kan peserta didik disuruh untuk membaca dulu ya Bu, membaca dulu jargonnya. Kemudian setelah itu berdiskusi untuk mencari, menganalisis unsur-unsur intrinsik apa saja yang ada dalam jargon. Kemudian menceritakan kembali isi jargon. Nah, mungkin waktunya ya Bu, dari segi waktu ketika diskusi kemudian harus menjelaskan kembali, menceritakan kembali, mungkin waktunya sedikit kurang Bu, dan terburu-buru. Baik, jadi hambatan Bu Yayang itu kaitan dengan waktu ya. Mungkin untuk jumlah jam pelajarannya 2 jam pelajaran itu dimulai dari pertama siswa suruh membaca dulu sampai ke menganalisisnya lalu menceritakan. Jadi untuk waktu mungkin kurang ya. Nah, kira-kira rencana Bu Yayang ke depannya itu seperti apa untuk menghindari hambatan yang tersebut ya? Jadi kan untuk minggu kemarin itu peserta didik diberi jargonnya di sekolah ya Bu, disuruh membaca jargonnya di sekolah. Itu baca dulu jargonnya, kemudian analisis unsurnya, kemudian ceritakan. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya dicoba untuk tugas membaca cerita pondoknya di rumah. Jadi peserta didik itu disuruh dulu membaca jargon di rumah, kemudian ketika di sekolah hanya tinggal menganalisis dan menceritakan kembali. Iya, berarti itu rencana ke depannya ya, berarti supaya waktunya bisa maksimal. Jadi peserta didik disuruh dulu membaca jargon sebelumnya, apakah itu mau di rumah atau misalkan di sela-sela jam kosong gitu ya, sehingga ketika di kelas itu siswa masing-masing sudah mempunyai satu cerita gambaran, lalu langsung siswa untuk menganalisisnya. Nah, kira-kira kapan Bu Yayang akan menerapkan dari tadinya hambatan menjadi rencana berikutnya? Kapan Bu Yayang akan mulai melakukannya? Mungkin bisa minggu depan ya Bu ya. Nah, iya, berarti minggu depan ya, secepatnya. Mudah-mudahan Bu Yayang dengan rencana yang sudah Bu Yayang rencanakan, yang sudah disusun, mudah-mudahan kedepannya bisa pembelajaran bisa lebih efektif, bisa lebih maksimal lagi ya. Tentunya akan menghasilkan siswa juga yang lebih baik dari aspek pengetahuannya, keterampilannya, juga dari sikapnya. Demikian yang bisa dipertanyakan oleh saya, Bu Yayang. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu PP, Ibu Nia, untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan kami hari ini. Ya, baik, terima kasih Ibu Novi dan Ibu Yayang, luar biasa sudah mempraktekkan praktek coaching ya untuk pra-observasi pasca. Berarti ini pengalaman kedua mungkin ya untuk praktek coaching, sebelumnya pra-observasi dan sekarang pasca observasi. Luar biasa. Kalau tadi saya lihat percakapan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur ya, alur cerita. Pertama tadi Ibu Novi menanyakan tujuan dan mengkonfirmasi bersama gitu, tujuan dari percakapan ini itu untuk apa. Kemudian mengidentifikasi apa terkait dengan apa yang terjadi gitu ya di pembelajaran Ibu Yayang. Kemudian juga menanyakan hambatannya apa, kemudian terus juga rencana aksinya seperti apa gitu, dan juga tanggung jawabnya bagaimana gitu ya. Secara ini untuk praktek coaching alur cerita sudah dilakukan gitu ya di dalam praktek coaching ini. Kemudian terkait dengan keterampilan coaching ya, Ibu Novi sebagai coach juga sudah dari awal percakapan itu menciptakan suasana dialog atau komunikasi yang nyaman ya, yang nyaman. Jadi sehingga percakapan itu dari awal dan sampai akhir itu berjalan ya, dan gue ya nggak ada dalam tekanan kan ketika dia ngobrol gitu. Jadi karena Bu Novi sudah menciptakan situasi yang nyaman gitu ya. Kemudian juga Bu Novi mendengar aktif gitu ya, menyimak dengan baik apa yang disampaikan
disampaikan oleh Ibu Yaya, dan hadir penuh gitu dalam percakapan ini. Terus juga saya tidak melihat Bu Novi sebagai coach itu memberikan judgement gitu ya ke Ibu Yaya ataupun asumsi-asumsi yang lain, tapi coba untuk konfirmasi gitu. Bu Yaya menyampaikan ini dan untuk bisa yakin lagi konfirmasi lagi gitu ya, itu luar biasa ya. Ya mungkin yang memang perlu lagi untuk bisa ditingkatkan gitu ya dari praktek coaching ini adalah bagaimana coach nanti untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu ya, pertanyaan lanjutan, sehingga nanti potensi dari coaching itu memang benar-benar tergali gitu. Jadi kalau ibaratnya curhat mah bisa securhat-curhatnya gitu ya, jadi sedalam-dalamnya gitu, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan itu, dan itu perlu pertanyaan-pertanyaan lanjutan gitu ya, itu juga memang perlu ya. Tetap semangat ya, dan coaching itu, berlatih coaching itu perlu banyak prosesnya panjang gitu ya, sekali dua kali mungkin tidak cukup gitu ya, bahkan mungkin harus selamanya kalau sebagai guru ya gitu. Dan coaching juga tidak hanya ke anak juga kan ya gitu, ke anak kita, ke murid-murid kita bisa kita praktekkan coaching ini ya. Sekali lagi selamat ya, luar biasa Ibu Novi dan Ibu Yaya juga, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya. Semoga saya dan Bu Yayang bisa mempraktekkan pengajaran di kelas juga sesi coaching ini secara berkelanjutan. Terima kasih atas waktunya.